Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Endah dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan tentang perdagangan antar negara. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun dari rumah. Selamat belajar. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pengertian perdagangan internasional, tujuan dan dampak perdagangan internasional, jenis perdagangan internasional, pengertian ekspor, macam-macam barang yang diekspor, pengertian impor, macam-macam barang yang diimpor, manfaat ekspor, manfaat impor, dan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Perdagangan internasional ini adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli. Jual beli di sini baik berupa barang maupun jual beli jasa. Tentunya atas dasar kesepakatan bersama. Kerjasama internasional di bidang perdagangan ini bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah ada sejak abad pertengahan. Hubungan ekonomi antar negara tersebut meliputi 3 bentuk hubungan. Nah, ada pertukaran hasil, pertukaran hasil dari sebuah negara dengan negara lain. Kemudian ada hubungan dalam bentuk hutang piutang dan pertukaran atau aliran produksi maupun sarana produksi. Kemudian tujuan perdagangan internasional ini adalah untuk meningkatkan total nilai produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Adapun dampaknya tentunya dari perdagangan internasional ini dapat dirasakan dari segi kepentingan sosial, politik, ekonomi, untuk membantu mendorong kemajuan industrialisasi, transportasi, globalisasi, dan hadirnya perusahaan multinasional. Jenis perdagangan internasional. Ada ekspor impor, ada barter, ada konsinyasi, ada big deal, dan kita akan mempelajari ekspor impor. Ekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk, barang maupun jasa ke luar negeri. Adapun pelakunya adalah eksportir. Baik kegiatan itu dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum dalam melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuan sendiri, tergantung dari jenis barang tersebut.
Tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti. Sebenarnya prosedur dalam melakukan ekspor ini lebih mudah daripada melakukan impor. Prosedur impor memiliki banyak peraturan, khususnya dalam hal pajak. Ya. Untuk melakukan ekspor, hanya beberapa produk saja yang dikenakan pajak. Itu contohnya kayu dan rotan. Adapun barang-barang yang diekspor ke luar negeri, diantaranya ada kopi, ada kelapa sawit, ada rempah-rempah, kayu, udang, nanas, batu bara, jagung, karet, batik, dan tekstil. Serta masih banyak lagi barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Di antaranya gas bumi, rokok, semen, serta kayu lapis, pupuk, tembaga, timah putih, teh, tembakau, dan di situ ada suku cadang Telkom. Itu adalah barang-barang yang kita ekspor ke luar negeri. Impor. Impor adalah suatu aktivitas membeli barang dari negara lain. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain, yang tentunya mereka menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini akan membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak pada setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor ini mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan produk lokal atau produk dalam negeri. Namun, tidak semua produk ini bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai ini mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor, seperti hewan, obat-obatan terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Adapun barang-barang yang sering kita impor, diantaranya adalah barang elektronik, beras, buah-buahan. Ada yang lainnya lagi, ya, tentunya ada komoditas impor Indonesia, ada barang konsumsi, barang baku atau bahan baku, maupun bahan penolong, serta barang modal. Barang konsumsi diantaranya beras tadi ya, susu, buah-buahan, makanan. Kemudian bahan baku atau bahan penolong ada bahan kimia, pupuk, ya,
kemudian besi baja, dan lain-lain, barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan listrik. Manfaat ekspor, yaitu 1. Menambah devisa negara. Yang kedua, dapat memperluas pasar bagi produk lokal. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Kemudian manfaat kegiatan impor, yaitu 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh dalam negeri. Kemudian memperoleh teknologi modern dan memperoleh bahan baku atau bahan produksi. Bila kita gabungkan, manfaat ekspor dan impor diantaranya menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja, terciptanya harga yang stabil, memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, kemudian transfer teknologi modern, memperluas pasar, dan memperoleh keuntungan. Faktor pendorong kegiatan ekspor dan impor. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya kesamaan selera terhadap barang. Kemudian, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Kemudian yang terakhir, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa hidup tanpa bantuan negara lain. Terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir pelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.